hukumnya bagi orang yang nggak bisa membaca Al-Quran dan konsekuensinya ya. Nah, terkait tidak adanya konsekuensi atau dosa yang kita dapatkan, itu adakah firman Allah tentang hal tersebut? Tidak ada kata telat dalam belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Selamat datang di podcast kita dari kelas 11-3 yang akan membahas topik menarik seputar agama dan kehidupan kita sebagai umat muslim. Dalam episode kali ini, kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat relevan, yaitu hukum muslim dewasa yang belum bisa merasa. Nah, banyak dari kita mungkin sudah terbiasa dengan doa-doa dan ibadah sehari-hari. Tetapi bagaimana dengan mereka yang baru saja memulai perjalanan untuk lebih memahami agama? Atau mungkin ada nih di antara kita yang merasa sudah dewasa ataupun remaja namun belum memiliki kemampuan yang baik dalam mengaji. Apa sih hukumnya dan bagaimana solusi bagi mereka yang ingin belajar namun merasa terhambat? Nah, cocok tuh kalian klik video ini, udah ada di thumbnail tuh. Tapi aku tebak lebih jauh lagi, pasti mau nggak mau kalian ini buat ngerjain tugas Ramadan kan. Dan video ini nggak bakal dilihat sampai akhir, cuman bakal nyampe di AI dan suruh AI buat lampunya. Please deh, tobat ya guys, ini bulan puasa. Nah, di sini kita akan coba mencari tahu lebih dalam tentang hukum-hukum yang berlaku, bagaimana seharusnya seorang muslim dewasa menghadapi hal ini, serta bagaimana cara kita bisa memperbaiki dan memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran. Materi kali ini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Lukna. Tadi untuk hukumnya bagi orang yang nggak bisa membaca Al-Quran dan konsekuensinya ya. Jadi untuk hukumannya itu tidak ada dan untuk konsekuensinya itu tidak ada bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, baik itu orang dewasa, anak kecil, ataupun remaja. Nah, terkait tidak adanya konsekuensi atau dosa yang kita dapatkan, itu adakah firman Allah tentang hal tersebut? Iya, tentunya ada, karena kan Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Jadi pastinya semua itu ada di Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak akan membebani seseorang jika itu melebihi batas kemampuannya. Artinya Allah itu akan memberikan ujian, bukan ujian ya, tapi lebih ke kayak sesuai dengan batas kemampuan yang dia punya gitu. Terus apa sih Kak untuk solusinya sendiri? Kalau solusinya sendiri untuk orang yang mungkin kurang bisa untuk membaca Al-Quran, itu bisa dengan meningkatkannya, itu bisa dengan les. Misalnya kayak dimulai dari baca Iqra dulu kan, karena kan mengenal huruf-huruf Arab dulu, hijaiyah. Terus setelah itu baru dia bisa membaca baca surat pendek yang ada di juz 30. Selain itu menurut saya juga penting dalam Al-Quran ini bukan cuma kita hafal doang terus udah gitu hilang aja, tapi lebih baik juga kita ini menafsirkan, terus memaknai, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu, karena balik lagi sebenarnya Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita gitu. Sebenarnya walaupun kita udah gede itu kita boleh banget loh untuk masuk ke madrasah, karena tidak ada kata telat untuk menuntut ilmu, ya kan? Setuju. Terus apa sih faktor yang menyebabkan seseorang dewasa itu nggak bisa ngaji? Banyak faktor ya, salah satunya merupakan kayak faktor keluarga. Misalnya keluarganya emang ada yang non muslim atau kebanyakan non muslim, terus dia mungkin baru masuk Islam. Terus misalnya karena faktor sesuai kemampuan, Allah itu tidak akan membebani manusia jika manusia itu tidak mampu sendiri. Iya itu. Sesuai kemampuan maka dari manusia. itu
misalnya dia nih kekurangan kayak finansial gitu ya. Nah, kan otomatis pendidikannya juga dia kurang. Maka dari itu dia juga mungkin rada sulit untuk menjangkau hal-hal pendidikan yang seperti itu. Jadi tidak ada yang mengajari, akhirnya membuat dia sampai dewasa itu tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi tidak ada kata telat dalam belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, daripada jadi orang yang dia walaupun baca Al-Qurannya itu masih sedikit-sedikit lah gak lancar, itu lebih baik daripada orang yang tidak ingin niat belajar Al-Quran sama sekali, padahal keadaannya dia itu berada gitu loh. Tapi ada nih mungkin orang yang berkebutuhan khusus itu malah fasih sekali dalam membaca Al-Quran. Itu mungkin bisa jadi semangat kita untuk menggali lebih dalam tentang apa itu Al-Quran dan gimana penafsirannya. Nah, kesimpulannya adalah tidak ada hukuman atau dosa bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Quran, karena Allah SWT tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang melebihi batas kemampuan mereka. Allah lebih mengutamakan kualitas hati dan amal seseorang daripada kemampuan fisik dalam membaca Al-Quran. Namun, bagi yang ingin belajar, mereka bisa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui mempelajari tajwid, mengikuti kelas atau bimbingan madrasah, serta menghafal surah-surah pendek. Selain itu, yang lebih penting adalah memahami makna dan pesan dalam Al-Quran yang bisa didalami melalui tafsir dan hadis. Dalam Islam, niat dan upaya untuk mempelajari Al-Quran yang menjadi penilaian, dan setiap usaha yang dilakukan untuk belajar akan mendatangkan pahala besar di sisi Allah SWT. Terima kasih sudah menonton podcast dengan materi hukum muslim dewasa yang belum mampu mengaji. Kami pamit undur diri, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semangat ngerjain tugasnya ya. Ubur-ubur ikan lele, semangat le. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum